warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sorno Yulianti. Saya dari SD 24B Prodi PGSD. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya dari satu kata kayak lari tiba-tiba jadi pelari, berlari, atau melarikan diri? Atau pernah bingung nggak dengar orang ngomong, aku makan ayam di warung yang enak itu? Nah, yang enak ini siapanya nih? Ayamnya, warungnya, atau orangnya? Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu semua, selamat, artinya kamu siap banget masuk ke dunia linguistik yang seru banget. Nah, di video ini kita bakal bahas 4 hal yang diam-diam sering kita pakai setiap hari, seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Tenang aja, pembahasannya ringan, penuh contoh lucu, dan pastinya relate sama kehidupan kamu di sehari-hari. Yuk kita mulai perjalanan bahas ini bareng-bareng, let's go! Nah, yang pertama kita akan bahas morfologi. Pengertian morfologi sendiri adalah, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Kata itu bisa diubah atau dibentuk dari bagian terkecil yang punya arti, yaitu morfem. Contoh morfem bebas nih, seperti makan, lari, jalan, atau bisa berdiri sendiri. Morfem terikat, seperti ber, kan, harus digabung dengan kata lain. Nah, contoh penerapannya sendiri seperti tulis, menulis, awalan me, lari, pelari, awalan pe, hukum, menghukumkan, tambah, dasar, tambahkan. Bayangin aja, kata itu kayak Lego, disusun dari bagian-bagian yang kecil, yang bisa dikombinasikan buat bikin bentuk baru. Contohnya, kata belajar berasal dari ajar yang diberi awalan bel. Contoh kekiniannya, nyuci sama dengan nge tambah cuci, ngopi, nge tambah kopi. Ini juga bagian dari morfologi loh, tapi versi sehari-hari yang lebih santainya. Nah, kesimpulan morfologi sendiri, morfologi bantu kita memahami bagaimana kata terbentuk dengan tahu cara kerja morfem. Kita bisa ngerti asal-usul kata dan maknanya, baik formal maupun santai. Nah, yang kedua ada sintaksis. Pengertian sintaksis yaitu, sintaksis adalah ilmu yang mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna. Ini mencakup aturan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contoh kalimat yang benar nih, seperti Rina menulis surat untuk ibunya di ruang tamu. Subjeknya Rina, predikatnya menulis, objeknya surat, keterangannya untuk dan ibunya di ruang tamu. Contoh kalimat yang salah, menulis Rina surat, ibunya di ruang tamu. Nah, itu kan urutannya nggak jelas, bikin bingung juga. Sintaksis ini penting banget, misalnya kalimat anak melihat ayah dengan teleskop. Siapa yang pakai teleskop? Anaknya atau ayahnya? Nah loh, contoh yang di media sosialnya nih, gue beli nasi goreng di abang yang pedas. Nasi gorengnya yang pedas atau abangnya nih? Nah, kesimpulan sintaksis sendiri, sintaksis bantu kita menyusun kata dengan rapi biar pesan yang kita sampaikan mudah dipahami dan nggak bingung. Nah, yang ketiga ada semantik. Pengertian semantik adalah ilmu bahasa yang membahas makna kata, frasa, dan kalimat. Ada 2 jenis makna, denotatif seperti makna yang sebenarnya, yang kedua konotatif, makna kiasan atau tersirat. Nah, contohnya, ibu memasak air, denotatif, wajahnya panas lihat mantannya, itu konotatif atau marah. Nah, contoh ambigu, Dina suka anak kucing yang lucu. Apakah semua anak kucing yang lucu atau satu aja? Makna bisa berubah tergantung konteks. Semantik ngajarin kita supaya lebih peka dalam berbahasa. Yang nih, ada contoh yang di lagu, hatiku beku bukan berarti jantungnya dingin, tapi perasaannya kosong atau sakit. Nah, kesimpulan semantik sendiri, semantik bantu kita memahami arti secara dalam. Dengan ilmu ini kita bisa menghindari salah tafsir dan menyampaikan makna dengan tepat. Nah, yang keempat ada wacana.
Pengertian wacana yaitu wacana adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat, bisa berbentuk dialog, cerpen, pidato, artikel, dan lain-lain. Wacana mempelajari hubungan antar kalimat untuk membentuk makna yang utuh. Nah, contoh wacana sendiri nih, misalnya A. Percakapan, kamu udah makan? B. Si B bilang, tadi bareng Ayu. Meski singkat, kita tahu siapa, kapan, dan apa yang terjadi. Yang kedua nih, cerita pendek. Paragraf awalnya, pengenalan tokoh. Paragraf tengahnya, konflik. Paragraf akhirnya, penyelesaian. Nah, di sini ada jenis-jenis wacana. Naratif, yaitu cerita. Deskriptif, yaitu penggambaran. Eksposisi, yaitu penjelasan. Argumentatif, yaitu pendapat. Persuasif, yaitu ajakan. Wacana itu penting untuk menyampaikan pesan secara utuh, karena kadang satu kalimat aja nggak cukup. Nah, kesimpulan wacana sendiri yaitu wacana ngajarin kita untuk menyusun dan memahami teks secara keseluruhan, bukan cuma kalimat, tapi satu rangkaian yang padu dan logis. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman, kita sudah belajar morfologi yang bagaimana kata terbentuk, sintaksis yang bagaimana kata disusun jadi kalimat, dan semantik bagaimana makna dibentuk. Satu lagi, wacana bagaimana kalimat disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Ilmu-ilmu ini kita penting banget biar kita bisa jadi komunikator yang baik, baik lisan, tulisan maupun digital. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video bermanfaat, bikin kamu makin cinta sama bahasa Indonesia. Jangan lupa like, ucapkan